Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya sistem pendidikan kita itu kok rasanya lebih sering mencetak robot ketimbang manusia seutuhnya? Nah, pertanyaan krusial inilah yang jadi jantung dari karya fundamental Dr. E.N. Nur Hasanah, Dekolonisasi Nalar. Ini bukan cuma sekedar buku ya, tapi sebuah panggilan untuk membongkar dan membangun ulang fondasi pendidikan kita. Dengerin deh kutipan ini, dalam banget ya. Dr. Nur Hasanah pada dasarnya bilang kalau sistem pendidikan kita sekarang, sadar nggak sadar, malah menghasilkan orang-orang yang jago teknis, tapi rapuh banget secara moral dan etika. Ini bukan lagi sekedar soal kurikulum, teman-teman. Tapi udah jadi ancaman serius buat fondasi sosial dan budaya kita sebagai bangsa. Oke, biar kita bisa bedah tuntas argumennya, kita akan lewati 5 tahap. Pertama, kita diagnosis dulu krisisnya apa. Kedua, kita lacak akarnya sampai ke zaman kolonial. Ketiga, kita gali lagi solusi yang sebenarnya udah ada dari kearifan Nusantara. Keempat, kita rancang cetak birunya buat masa depan. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini bisa jadi kontribusi Indonesia untuk dunia. Yuk kita masuk ke bagian pertama, krisis pendidikan. Nah, penting banget nih buat dicatat. Kita nggak lagi ngomongin keluhan biasa soal kualitas sekolah. Bukan, ini jauh lebih dalam. Ini soal gejala dan dampak sistemik yang udah mengakar banget. Gejala-gejalanya, jujur aja, pasti kita semua ngerasain. Sistem kita itu kan terlalu fokus ke hafalan, ke nilai standar ya kan? Padahal justru itu yang bikin pemikiran kritis jadi tumpul. Akibatnya, pengetahuan jadi kayak potongan puzzle yang nggak nyambung, siswa jadi ngerasa nggak terhubung atau disengage, dan yang paling bahaya, ikatan sosial dan ketahanan budaya kita pelan-pelan terkikis. Nah, pertanyaannya, dari mana sih semua ini asalnya? Di bagian kedua ini, kita bakal gali lebih dalam lagi. Argumen utama buku ini adalah bahwa fondasi pendidikan kita itu, ya, bermasalah. Kenapa? Karena ternyata dibangun di atas warisan kolonial yang sadar nggak sadar masih terus menghantui kita sampai sekarang. Oke, ada satu konsep kunci nih yang harus kita pegang. Rasionalitas instrumental. Gampangnya gini, ini tuh cara pandang yang bikin nilai pendidikan cuma diukur dari ya angka, ranking, dan efisiensi. Pokoknya yang kelihatan di rapor. Akibatnya, pendidikan yang harusnya membebaskan pikiran malah jadi kayak mesin yang mematikan rasa penasaran dan kreativitas. Konsep penting kedua namanya alienasi epistemologis. Coba deh bayangin, ada anak di pesisir disuruh hafal nama gunung di Eropa, tapi dia nggak pernah belajar soal ekosistem laut di depan rumahnya sendiri. Nah, itu dia. Sebuah kondisi tragis di mana siswa jadi asing sama pengetahuannya sendiri. Saat kearifan lokal dianggap nggak relevan, ya proses belajar jadi hampa, kehilangan makna. Dan ya, inilah racun dari warisan kolonial itu. Kurikulumnya dari dulu emang nggak didesain buat menciptakan pemikir yang merdeka. Tujuannya? Buat mencetak tenaga kerja yang nurut. Pengetahuan lokal, wah itu sengaja disingkirkan, dianggap bahaya. Dan yang bikin miris, kerangka berpikir inilah yang tanpa kita sadari masih kita teruskan di sistem pendidikan kita hari ini. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita cari solusinya. Di bagian ketiga ini, kita bakal berpetualang bareng buat menemukan kembali harta karun kita yang terpendam, kearifan asli Nusantara dalam mendidik. Bedanya tuh jauh banget. Kalau pendidikan modern yang kita kenal sekarang kan cenderung mecah-mecah ilmu, mendorong kompetisi individu, pokoknya siapa paling jago. Nah, pedagogi Nusantara itu kebalikannya. Fokusnya ke pemahaman yang utuh, yang holistik. Ilmu itu bukan buat dihafal pas ujian doang, tapi buat diserap ke dalam diri, buat jadi karakter. Contoh keren ya, metode nyantrik. Coba lupain deh ruang kelas yang kaku dan pasif. Dalam nyantrik, belajar itu ya terjun langsung ke kehidupan nyata. Mau belajar tani, ya ke sawah. Mau belajar dagang, ya ke pasar. Jadi ilmunya nggak cuma dihafal, tapi dihayati. Proses belajarnya jadi hidup banget dan relevan. Dan pastinya kita nggak bisa ngelewatin konsep Tringakarya dari Ki Hajar Dewantara. Ini visinya luar biasa dalam. Menurut beliau, pendidikan yang sejati itu harus lewat 3 tahap. Pertama, ngerti, paham pakai akal. Kedua, ngerasa, ilmunya masuk dan dirasakan oleh hati. Dan puncaknya, ngelakoni, ilmunya diaplikasikan jadi tindakan nyata. Harmoni yang sempurna antara kepala, hati, dan tangan. Tunggu dulu, apa ini artinya kita harus balik ke zaman dulu? Mundur ke belakang? Tentu enggak. Justru di bagian keempat ini, kita ditawarin cetak biru yang futuristik banget. Gimana caranya kita merajut kearifan kuno itu dengan inovasi dan teknologi modern.
Cetak birunya ini konkret loh. Coba bayangin, kita pakai AI atau VR buat membangun kembali sejarah lokal. Atau bikin sastra kuno jadi hidup lagi. Keren kan? Di sini, peran guru itu berubah. Bukan lagi cuma nyampein materi, tapi jadi seorang arsitek budaya yang merancang kurikulum biar identitas siswa jadi kuat dan otentik. Dan ya, inilah tujuan akhirnya. Goalnya, kita mau menciptakan manusia Indonesia yang utuh. Sosok warga dunia yang bisa bergaul dengan peradaban manapun, tapi nggak kehilangan jati dirinya. Canggih teknologinya, tapi akarnya tetap kuat di budaya sendiri dan punya kepedulian sosial yang tinggi. Dan ternyata, nih, proyek besar ini dampaknya nggak cuma buat kita-kita aja di Indonesia. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana ide ini justru bisa jadi tawaran dari Indonesia untuk dunia. Coba pikirin deh, krisis makna dalam pendidikan. Siswa yang bosen, stres, ngerasa sekolah nggak ada hubungannya sama hidup mereka, itu masalah global loh. Negara maju juga ngalamin. Jadi, usaha Indonesia buat menggali lagi kearifan lokalnya itu bukan langkah mundur. Sama sekali bukan. Ini justru sebuah tawaran solusi yang radikal dan segar untuk dunia. Jadi kita tutup pembedahan buku ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di tengah dunia yang serba cepat, serba teknologi ini, jangan-jangan jawaban yang paling kita butuhin itu bukan ada di masa depan, tapi justru tersimpan rapi di masa lalu. Di kearifan yang mungkin sengaja kita lupakan. Dan ya, inilah pertanyaan besar yang dilemparkan oleh dekolonisasi nalar kepada kita semua.